harganya berapa, ataupun saya misalnya ngilangin barang harus ganti berapa, kan ada harganya. Jadi kemudian siklus barang, yang pinjem barang siapa, tanggal berapa, dipulanginnya kapan gitu. Ini juga banyak barang-barang yang entah kemana gitu, tahu-tahu ada di loker yang lama, tahu-tahu ada di mana tuh, di kantin dan sebagainya. Ini yang masih kurang rapi ya, untuk inventaris barangnya. Starter aja hilang. Nah, terus kemudian nanti kalau masuk ya, kalau kondisinya normal, papan informasi kelas belum ada. Papan informasi kelas tuh jumlah siswa berapa, yang piket hari ini siapa, terus yang nggak masuk siapa, wali kelasnya siapa, mapel pelajaran apa gitu. Jadi itu papan kelas tuh harus ada tuh. Jadi ya misalnya bulan ini yang keluar 1, atau yang bulan ini yang keluar 2 gitu dan sebagainya. Ya. Nah kemudian ini nih, konverter VGA nih, kalau kita sedang rapat-rapat kita selalu ribut dengan konverter VGA. Ini tolong dibeli nih, walaupun kita offline ini harus ada palingnya minimal 2 konverter VGA tuh HDMI kayaknya. Memang barangnya kecil sepele, tapi kalau nggak ada nggak jadi presentasi tuh. Suka pada dibawa di tasnya. Ya. Kemudian ini nanti kalau udah masuk, ya saya rencana mau ada penambahan bandwidth nih, Pak Sarpras. Penambahan bandwidth untuk di kelas, ya. Untuk di kelas. Ya, penambahan bandwidth kurang lebih 100 dulu lah, 100 Mbps. Kemudian selain bandwidth ada juga garis pandu. Ini sekolah kita kecil tapi bikin nyasar orang. Ya. Ini sering nyasar orang. Coba deh suruh nunjuk deh ruang BK di mana deh coba. Kalau bagi orang yang nggak tahu, ruang BK nggak tahu, nggak nemu. Tuh. Ya. Nah, maksudnya bikin garis pandu itu maksudnya kita buat garis berwarna di lantai, misalnya ruang kepala sekolah MA gitu, garisnya warna kuning. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, ruang kepala sekolah MA di mana Pak? Ikutin aja Pak garis kuning yang di bawah tuh. Nah, jadi dia nyampe ke sana dengan ikutin garis kuning. Atau mau ke kelas atau mau ke lab IPA di mana Pak? Itu ikutin garis hijau. Ikutin garis hijau. Seperti itu. Kira-kira bisa untuk garis pandu ini kira-kira bisa direalisasikan atau tidak, ya, seberapa efektifnya. Oke, saya rasa itu saja ya. Mungkin nanti kalau ada penambahan mungkin dulu yang lain silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai KIP, kartu inventaris barang pernah saya buat. Saya kehilangan jejak karena laptopnya itu saya kehilangan jejak laptopnya. Sekarang laptop baru gitu ya sekarang ya? Ya, sekarang laptopnya baru. Jadi saya pun harus cari satu-satu lagi, Pak Dodi. Oh iya. Pak Ridwan juga tahu kisah laptop itu, gitu. Bagaimana saya kehilangan jejak gitu. Bahkan terakhir Pak Kamat minta sensus gitu, sensus ruangan. Saya juga dadakan, tapi ada beberapa yang masih ada datanya. Terima kasih. Nanti pokoknya KIP-nya, kartu inventaris barang saya perbagi gitu. Mohonnya, dan juga kalau ada yang pinjam barang juga mohon kembalikan ya gitu. Ya. Minta izin Bu Sri. Iya, silakan Pak Haji. Terima kasih untuk waktunya. Saya sangat mensupport untuk masalah kerja sarana dan alhamdulillah sekarang sudah nyaman kita untuk mendapatkan fasilitas daripada penunjang KBM. Saya sangat mendukung juga tentang sesuatu yang disampaikan sama Pak Dori. Tolong ya, insya Allah kita sudah banyak barang yang kita miliki. Dalam arti kata memang ada bahasa siapa yang pinjam. Jadi ada semacam satu catatan khusus. Jadi barang-barang itu nggak keliaran. Ya. Jadi ketika kita akan memerlukan tidak ada sama si Pulan. Sementara ini yang biasa kita lakukan itu kalau lagi rapat untuk masalah peralatan listrik itu paling langka itu. Nyabu sini, nyabut sana, ntar
tahu-tahu berantakan lagi. Tolong jadi inventaris untuk masalah catatan-catatan dan peminjam harus betul terapi. Yang kedua masalah keep. Kalau bisa jangan satu tangan, ya. Kalau kehilangan seperti ini akhirnya kerjanya itu dari awal lagi. Di sini ada alhamdulillah ada ibu kita sudah MPD, insya Allah lebih memiliki masalah apa namanya untuk penyimpanan arsip lebih detail ya, apalagi ibu-ibu ya. Jadi tolong nanti kalau untuk nama skip itu memang sudah jadi, jangan satu tangan. Ya, alhamdulillah sekarang laptopnya baru. Kalau laptopnya baru hilang, tetap aja nggak bisa juga. Akhirnya hilang semua datanya. Di sini saya mohon maaf minta dibantu dari Sarpras ini tentang masalah kita di sini ada yang namanya untuk icon tentang Islamic character building ya, tentang masalah bahasa. Kalau memang memungkinkan di sini ke depannya kalau mudah-mudahan kita insya Allah terjadi offline, kita akan bisa memanggil pada para siswa. Sementara fasilitas dari lab bahasa di sini hanya ada 8 monitor dengan 8 CV. Ya. Jadi kalau memang memungkinkan kapasitas kita kalau nggak salah dalam satu kelas itu 36. Ya 36 berarti bisa diambil aja 36 dengan barang yang sudah ada. Kenapa? Karena tujuannya dalam pengembangan bahasa yang saya inginkan ketika memang kita mengadakan satu pendialogan atau muhawarah dalam bahasa Inggris conversation ya. Kita nggak harus bertatap muka sama anak-anak. Tapi kita insya Allah dengan bahasa kita pakai mic kita bisa langsung berkomunikasi dan itu memang membutuhkan semacam satu CV sama monitor. Yang kedua, ada daripada sesuatu yang saya programkan mereka kitabah. Dalam pelajaran bahasa Arab itu ada kitabah tulisan. Tahun-tahun sebelumnya saya selalu mengganggu untuk meminta waktu yang sepadori, Pak, mohon maaf Pak, minta tempatnya Pak, kita anak-anak ini untuk belajar ngetik dalam bahasa Arab. Jadi kita suka benturan waktunya sama Pak Dori. Tapi insya Allah kalau semisalnya memang fasilitas itu pelan-pelan kita adakan dengan penambahan CV dan juga monitor, walaupun tidak sepenuhnya kita itu kan, mudah-mudahan ya KBM kita, terutama ikon kita tentang masalah keterampilan baik bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia bisa memakai sehingga bisa untuk ya peningkatan daripada mutu tersebut. Jadi tolong ada satu catatan dari Sarpras di sini soalnya perbaikan pemeliharaan lab IPA dan juga yang lain sementara lab bahasa kurang menjadi sorotan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Haji. Kita itu Saya menanggapi dong Pak Teten. Iya, ini lagi saya tanggapi. Sebentar Pak Pai. Pak Matri Pai. Ya silakan. Pak Teten dulu tapi saya dulu. Oh ya udah saya dulu, saya sebentar ya. Ya silakan. Ya. Saya juga sebentar. Sebenarnya pengadaan fasilitas itu saya masukkan di sini Pak Haji, cuman ini dalam 1 tahun. Jadi rencananya itu saya pola pikirnya dalam 1 tahun itu ada yang masuk komputer buat di lab bahasa gitu. Udah saya masukin di sini Pak Haji. Gitu. Pembiayaan pengadaannya gitu. Tapi ada ya memang kira-kira berapa unit ini? Ya minimal 5 unit satu tahun gitu. Kan kecukupan semua. Ya moga-moga kan ke depan nggak tahu juga. Bertahap gitu kan. Pak Kiai. Iya. Karena Pak Haji Mamun sendiri tahu kan selera Pak Ahmad Budori kan, aduh. Gitu. Ya, tapi perkiraan harganya Pak Haji, perkiraan harganya di situ 200 juta untuk anggarannya. Kalau memang itu kurang ya nanti bisa minta. Kalau tidak ada duit ya bersabar ya Pak Haji ya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Ahmad Ripai. Enggak, itu yang terkait tadi saya mendengar Pak Haji Makmun masalah kitabah. Bisa aja ya Pak Haji, anak-anak ini saran aja. Disarankan untuk beli stiker keyboard. Anak didik Pak Haji, mereka bisa belajar di rumah juga Pak Haji. Saya sama kita kan di sini ada yang namanya maharah kitabah. Tetap ketika mereka masuk, pas waktu kan offline ya. Untuk masalah pribadi mereka sih mereka memperdalam atau apa tidak itu hak mereka. Yang penting kita sudah memang
melakukan sesuatu yang merupakan satu kompetensi dalam bahasa Arab itu sendiri. Ya, terus kalaupun mau nanti ketika offline ada di pelajaran kitabah itu mengetik bahasa Arab, ya paling enggak perangkatnya memang keyboardnya harus disiapkan. Selama ini kan keyboardnya kan kita kan cuman alfabet aja, nggak ada apa stiker Arabnya gitu. Siap. Ya, segitu aja. Terima kasih. Siapin Pak Teten. Oke, siap ya. Nanti saya koordinasikan dengan Oke, Pak wakil Teten, kepala cari sekolah ini sama nggak? Pak Kamatnya ya. Ayo dong. Ya, Bu Sri izin. Kasih. Bu Sri. Iya, silakan. Siapa? Bu Asi dulu apa Pak Harun dulu? Ya, Bu Asi dulu deh. Ya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca paparan dari bagian pembagian sarana dan prasarana. Di sini ada perbaikan dan pemeliharaan gedung sekolah ya, berupa lab IPA, ruang OSIS, ruang kelas. Nah, ini sebagai komitmen pelayanan prima dalam infrastruktur sekolah. Tapi sepertinya ada yang luput ya, yang satu ini adalah toilet ya. Ya, walaupun sekarang tidak tidak PTM ya, tidak tatap muka, tapi paling tidak toilet itu juga saran saya sih ya, itu toilet juga masuk pada perbaikan dan pemeliharaan gedung sekolah gitu. Karena kan walaupun toiletnya lagi nggak dipakai ya untuk yang siswa, tapi kan kadang kalau Karena toilet guru penuh, kadang guru pindah ke toilet yang siswa gitu ya, toilet kalau toilet guru penuh, kemudian saya gitu kadang suka pindah ke toilet yang perempuan ya, toilet siswa gitu ya. Dan di situ memang di tempat wudhu itu kan ada, itu di pojokannya itu ada ini ya, ada tanah kosong ya, di situ ada batu-batuan gitu, dan itu banyak kotoran-kotoran kucing, sehingga kalau ke situ suka baunya semerbak banget ya, bau kotoran kucing itu. Semerbak. Gitu. Nah, itu mohon diperhatikan juga untuk toiletnya untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung sekolah. Jadi sepertinya di sini untuk toilet itu luput dari perbaikan ini deh, atau pemeliharaan ini gitu. Walaupun sekarang memang tidak ada siswa yang datang ke sekolah ya, tapi bukan berarti toilet itu luput dari perhatian bagian sarana dan prasarana. Mungkin itu aja sih saran dari saya. Ya, Bu, terima kasih. Bu Asi. Saya jawab ya, Bu ya. Atas sarannya Bu Asi, bentar Pak Teten. Jadi ya memang toilet bukan hanya kebersihannya, memang itu perlu kita pertanyakan juga, bahwa pintu yang bagian toilet yang siswa itu juga udah pada rusak, nanti minta laporan ke yayasan. Rusak apanya? Toilet pintu itu engselnya nggak ada. Bentar, Pak. makanya saya jawab nih. Bentar, itu aduh salah itu. Lain nggak sinkron nih. Aduh, nggak kompak ini. Aduh. Nanti kalau iklannya lebih panjang. Ini komisi nggak kompak. Silakan Pak Teten. Wah, nggak dapat komisi deh nih. Aduh, Ya, berat maksimal nggak kelar-kelar deh. Aduh. Kenapa? Stop. Jadi, Ayo Pak Teten mau jelasin. Kenapa Stop. toilet saya nggak masukin ke perbaikan? Gitu. Ada alasannya juga, karena toilet itu setiap hari Bu, sampai hari Sabtu dibersihkan sama OB kita, yaitu Pak Maat, setiap hari. Pak Yang Maat tahu itu aja, kerja orang nggak ada juga di sini. sampai Sabtu, gitu. Terus tengok-tengok sekali-sekali Bu Lina, ini selaku sarpras juga, anak buah saya nih. Tengok-tengok ke WC anak-anak, lihat pintunya baru apa enggak. Engselnya ada semua Bu Lina. Bu Lina belum masuk ya? Nggak, itu curiga kok bisa masuk ke tempat putri Memang sih, sih, Pak Teten. memang itu salah satu Bu Asi mengingatkan juga, memang saya juga luput. Cuman pola pikir saya nggak masih dimasukin ke situ, karena setiap hari toilet tersebut ada gurunya ataupun enggak, sekarang itu dibersihkan gitu.
sampai sekarang. Coba yang di sekolah Pak Ferdi selaku pembina OSIS coba lihat bersih nggak ke situ ya Pak Ferdi, minta tolong. Coba sekarang ditunggu tuh. Ya, gitu. Nah, memang kalau mengenai yang di pinggirnya, memang sering banget kucing di situ memang iya Bu. Cuman yang jadi perhatian yaitu berarti yang Ibu bau asem semerbak semriwing gitu yang datang gitu kan ya Bu. Itu jadi pusat perhatian saya gitu kan. Jadi kucingnya Ade tuh. Cuman ya alasannya yang saya nggak masukin di situ karena toilet tersebut setiap hari dibersihkan gitu. Bahkan ruangan kelas juga dibersihkan gitu. Terima kasih Bu Asih ya. Pak, sedikit Pak. Ya. Mohon maaf. Untuk Sarpras, itu kan kemarin kalau nggak salah dari Kabid Sarana Prasarana itu Pak Haji Giri meminta kepada yayasan untuk adanya pembuatan ruang guru di atas kantin. Betul Pak ya? Kemarin kalau nggak salah Pak itu. Saya kalau misalnya boleh mengusulkan, artinya kan ya kita insya Allah kita akan menghormati guru-guru ya. Artinya jangan sampai mereka turun naik dalam bahasa hanya menahan daripada yang namanya untuk pipis atau yang lain. Kalau bisa nanti untuk diprogramkan ketika ada ruang guru langsung dikasih fasilitas toilet di sana. Ya, pernah juga saya sambil berbincang di Green Garden Al Mudasir sama Pantang dulu almarhum. Nah di sini kudu nama ayah WC hiji kayak gitu. Iya siap Beh kalau ada ininya. Sini gitu bahasanya bahasa gaul. Bahasa gaul. Sederhananya gitu ya. Translate dong, agak ada ngerti nih takutnya. Ya, artinya Pak Teten mumpung belum jadi, nanti bisa. Pak Teten mumpung belum jadi nanti bisa ada yang namanya maaf untuk... ya, biar dari Mbak Sri aja ya, dari MC-nya yang ini. Jadi tolong yang ini jangan tambah ini ya. Jadi mumpung belum jadi dikasih semacam satu planning, kalau bisa nanti bilang sama melalui siapa gitu, bisa diadakan untuk toilet. Ya, nanti saya komunikasi sama Pak Kamat. Makasih ya. Ya. Tadi Pak Harun mau memberikan masukan Pak Harun atau mau bertanya Pak Harun? Disilakan. Ya, oke. Terima kasih Bu MC ya. Ini laporan untuk Sarpras. Tadi ada pergantian AC ya. Yang satu kebakar ya, sedang dicari barangnya. Yang satu bukan di kelas atas. Lantai 3. Pak Teten, ruang BK, sama ruang BK juga. Ini bukti nih, kelihatan nggak? Nggak. Ya ini nih yang rusakin nih, ya. Nggak kelihatan Pak. Fotoin aja Japri. Nih, ya. Kelihatan ya. Kelihatan tuh banner rapat. Bagian AC udah berjalan sedang mencari untuk pergantian AC-nya itu aja. Itu aja mungkin yang saya laporkan seperti itu Pak. Terima kasih Bapak Encing. Bapak Encing. Ada suara Pak PRD. Lagi dong. Ini masalah AC, Pak Teten. AC yang di lab komputer itu yang dekat kantin. Iya. Kan masih hidup itu. Iya. Itu. Saya udah ngomong ke Ade, tolong Pak Narto coba diperbaiki gitu. Karena kan di dalam ruang saya kan servernya nyala terus 1 kali 24 jam. Ya pasti gini loh, kalau Pak Narto nggak bisa, coba alternatif siapa gitu. Jadi nggak berpatokan ke Pak Narto. 1 orang. Kalau nggak datang, kadang 2 minggu, 10 bulan juga kadang juga nggak datang dia. Inilah yang capek kita gitu loh. Kalau perlu, coba Pak Teten ambil tindakan, udah cari tukang AC yang kira-kira bisa diajak kerja sama kita. Paling nggak 2-3 hari kalau kita pesan untuk datang gitu. Itu makanya saya ya. Ini hampir tiap malam saya japri sama Agus. Agus tolong itu AC yang sebelah sana nyala nggak? Selalu begitu. Pernah ya, tuh siap. Nanti beberapa hari saya ke Jakarta. Gitu. Itu
tolong tuh diperhatiin lagi. Maksudnya nggak harus dengan Pak Narto gitu. Kalau memang harus ada orang lain yang bisa, udah itu aja. Siapa? Ya, terima kasih. Ada Ten. Ya, siapa lagi nih? Ade. Silakan. Ade. Nih. Ya. Wakilin Pak Harun. Katanya ada nggak pembaruan ruangan tata usaha buat MA khusus gitu? Kalau dalam waktu dekat belum. Yang pasti semuanya juga jadi skala prioritas. Cuman kita lihat dulu yang urgent itu yang mana gitu. Untuk sementara kan masih. Siap. Ya. Makasih. Ya. PTTN, ruang BK, PTTN. Kenapa? Gantian. Silakan Mutia. Itu ruang BK AC-nya tuh kalau dinyalain langsung koslet gitu turun listriknya. Itu lagi dibetulin. Listriknya. Kalau ruang BK dinyalain langsung nggak lama tuh langsung listriknya turun. Mati. Langsung turun mati. Iya, tapi yang kena tuh. Ya. Nanti saya lihat ya, Bu. Oke. Makasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Ferdi. Pak Teten banyak fansnya. Boleh nih, kira nggak boleh. Tadi Pak Teten, makasih sebelumnya. Tadi Pak Teten nyebut di atas Green Garden, itu saya sempat ngobrol sama Pak Dedi juga nih. Saya mumpung ingat, karena kita nggak punya ruangan buat buat syuting, ya. Ruang recording juga nggak ada. Kemarin itu waktu syuting juga kan seadanya, itu ruangan kita jadi-jadiin lah. Sehingga saya juga ngomong sama Pak Dedi, kayaknya kita juga butuh outdoor terkait syuting. Makanya di kesiswaan kan sebenarnya ada podcastan, kita mau bikin podcast. Maksudnya kita mau ramein hal-hal yang kayak gitu mumpung masih online. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Dedi ini diinin aja, dipakai aja nih di sebelah Green Garden. Sebenarnya nggak hanya buat ruangan syuting juga sih, buat ruangan buat jadi tempat outdoor, buat ngobrol-ngobrol segala macam tuh sebenarnya bisa juga di situ. Kayak waktu itu kita ke Pare, Pak Teten. Iya. Kan ikut tuh. Itu mungkin bisa diiniin yang sederhana aja pakai pakai rumput sintetis. Terus dijadiin dinding-dinding juga pakai rumput sintetis, terus dibeliin bean bag buat orang duduk di situ lah, ngaso-ngaso segala macam. Saya sih sempat ngobrol sama Pak Dedi. Cuma yang jelas itu nunjang banget buat ini, karena selama ini kita kalau rekaman ya begitu-begitu aja gitu. Itu aja sih paling. Oke, siap. Ya. Nanti kita pembicaraan internal lebih lanjut juga gitu sama Pak Wakur, kesiswaan sama Pak Kamat. Terima kasih Pak Ferdi. Udah cukup? Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Pak Ridwan. Makasih Pak Wakamat. Yang darurat sekarang tolong buat ini Pak, struktur. Kasihan Pak Kamat kita nih di struktur masih almarhum. Di struktur kepala sekolah masih almarhum. Iya. Sebenarnya Pak Ridwan itu udah ada. Salah masang. Gimana? Salah masang. Nah, mangga. Iya. Jadi kurikulum salah. Sarana dipasang yang baru, karena kan Pak Ferdi juga harus masuk di OSIS. Ya. Terus nanti saya kerjasama sama Pak Dori gitu untuk membuat hal-hal yang baru gitu. Terima kasih Pak Ridwan. Diingatkan sudah masuk tahun ajaran baru ini. Ya, oke, siap. Bagaimana, ada yang lain Bapak Ibu? Ya, Mbak Sri, ada yang lainnya gimana? Udah semua belum? Kalau belum, saya. Kalau yang lain sudah, disilakan untuk Pak Dedi. Silakan Pak Dedi untuk memberikan masukan atau ingin bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, Dan ya? Baik, pertama mungkin tadi tentang kantin sehat. Tadi juga disinggung kantin sehat itu di OSIS juga ada, ya kan?
Jadi kantin sehat ini adalah integrasi ketahanan pangan yang dimana itu adalah ada di program UKS. Ya, itu kantin sehat itu terintegrasi ketahanan pangan dan itu masuk ada di program UKS. Jadi UKS itu namanya adalah ketahanan pangan di sekolahan kita. Dan kebetulan kita jadi sasaran dari BPOM itu sebagai kantin sehat kalau nggak salah ya. Nanti akan diberikan sertifikat, Pak Teten. Ya, kantin sehat itu nanti levelnya apa? Ya, di situ ada. Dan kita juga karena di sini ada banyak-banyak ruangan yang berdiri sendiri dan ada ruangan yang itu ada dari lembaga lain. Ya. Misalkan kantin sehat. Ya kan? Untuk masalah kantin ini kita udah satu visi sama kepala MTS. Waktu itu saya berbincang, kebetulan juga didamping oleh Pak Haji Giri sebagai Kabid Sarpras. Lalu kita ngobrol di kantin itu, Haji harusnya kantin kita ini enggak begini. Saya tahu, kata Pak Haji Giri. Saya tahu, Pak. Cuman dari ketua yayasan kita, ini orang-orang yang ada di sini nggak mungkin kita usir. Karena kenapa? Karena mungkin saja orang-orang yang ada di sini itu ini penghasilan mereka. Dari sinilah penghasilan mereka satu-satunya. Gitu. Ya, harus kita pahamin gitu. Ya. Jadi yang kita pelajarin itu bukan oh kita geser aja enggak. Tapi ternyata disitulah kita dapat ilmunya. Kalau dari mungkin secara pikiran kita, secara emosional, udahlah gusur aja kalau nggak mau diatur. So nggak bisa begitu. Ternyata dari ketua yayasan kita pandangannya lain. Mungkin saja mereka ini yang jualan di sini adalah ini mata pencaharian mereka satu-satunya. Kalau kita usir mereka mau dari mana? Mungkin aja dari sini mereka bisa makan. Gitu. Makanya kita menunggu kan sama masa pandemi ini, ya kan? Nanti mungkin apakah mereka diperpanjang, apa enggak. Kalau tidak berpanjang berarti kan mereka sudah tidak ada hak lagi. Gitu, ya kan? Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Yang penting adalah dari pihak yayasan dengan MTS dan MA itu udah satu misi. Nanti kantin itu mungkin di pojok dibuatkan khusus untuk jualannya. Nanti di sini adalah khusus ya buat tempat duduk saja. Jadi hanya satu doang, satu pintu kantin itu, ya kan? Seperti ada di Juknis yang PTM itu ada yang kantin. Kita mau buatnya seperti itu. Lalu di atas kantin ini, kemarin juga udah disinggung sama Yayasan Sarpras itu akan ada di DAX. Tadinya itu hanya MTS yang mengajukan. Saya bilang, sekalian dong Pak Haji sama MA. Kalau ini buat MTS dong, MA-nya di mana Pak Haji? Ya udah ini dibagi dua. Akhirnya yang di atas itu dibagi dua. Mudah-mudahan cukup. Insya Allah sih cukup lega. Ya kan? Dan itu mungkin saja itu dibuat yang ruang guru yang sekarang itu dibuat untuk yang wakil, para wakil di situ, ya kan? Atau ada ruang guru. Nah nanti mungkin dari saran Pak Haji Mamun, nanti mungkin akan dibuatkan tempat kamar mandi ya, dekat-dekat dekat ruangan guru yang baru. Ya, permasalahannya adalah itu jalannya itu saya belum tergambarkan jalannya itu kata Bang Cula itu adalah di atas ruangan guru kita atau pas di ruangan guru kita. Kalau di ruangan guru kita berarti cara naiknya nggak terlalu jauh lah. Terus penggunaan ruangan dalam masa pandemi ini yang sering digunakan adalah multi lab dan ruang guru ya. Saya harapkan dari tahun depan kalau saya boleh KPJJ-nya di sekolahan boleh, tapi gunakanlah ruangan kelas. Ya ruangan kelas itu kalau digunakan kan minimal dibersihkan lah ada, ya kan? Dibersihkan ada. Terus di ruangan kelas kan sudah ada WiFi-nya udah ada masing-masing. Apa saya mau pakai ruangan kelas atas ya silakan. Jangan ngumpul di semua di multi. Jadi mungkin suasananya kan anak-anak wah suasananya di kelas nih. Inilah misalkan perkenalkan inilah ruangan kelas kita kalau nanti pada saat PTM dan bla 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 segala. Kan bisa kita seperti itu.
Terus lalu apa nih? Lemari. Oh, lemari di kelas. Nah, lemari di kelas itu ada terkelupas ya Pak Teten ya. Ya. Apakah itu mau diremajakan, mau pakai apa? Apakah mau stiker wallpaper atau gimana? Terserah. Ya kan? Dihitung dananya berapa, ya kan? Karena kalau ditempel begitu apa kita pakai stiker yang wallpaper atau gimana terserah ya. Karena banyak yang di sekolah-sekolah yang lain itu kebanyakan dindingnya udah pada pakai wallpaper gitu. Mungkin hemat juga mereka gitu. Terus manajemen barang. Saya di ruangan guru yang loker kayu itu udah dipindahkan ke belah sana. Nah itu gunakanlah di situ. Loker itu udah nggak pakai kan? Saya kemarin beli itu 24 lubang, kalau salah 12. Semua guru kebagian, insya Allah ada semua. Baik Pak Haji Mamun, Pak Dori, ada tempatnya di situ. Ya Pak Ridwan juga ada di situ. So yang lemari kayu, gunakan itu sebagai inventaris barang yang sudah ada. Kayak tadi misalkan apa yang buat ini HDMI ya, HDMI. Ya belum ada, beli webcam. Kalau enggak ini, ya kan kabel-kabel sebagai perpanjangan kabel untuk colokan. Yang ada itu kan kepanjangan, buat di situ. Taruh aja di situ, plug kabel misalkan. Kalau bisa ditempelin di situ penggunanya siapa. Catat di situ, biasakan di situ. Atau ditempel di pintu kan, silakan yang menggunakan dicatat namanya ya kan, tanggal berapa buat apa itu. Itu ya, catat di situ. Terus loker yang baru. Loker yang baru itu kuncinya 2. Ya kan? Tolong diamankan 1. Dikasih nama. Ya kan? Kalau di dua-duanya dibawa guru hilang. Ya kan? Kalau mau dibawa pulang itu kuncinya kan mungkin ada barang berharga atau apa ya kan nyimpannya segala macam. Itu loker sekarang itu kalau nggak salah lebih luas, insya Allah lebih luas. Kalau bisa yang masuk loker itu jangan semua dimasukkan. Ayo kertas dimasukin di situ. Bekas bungkus pisang goreng dimasukin di situ. Jangan buku-buku yang lama-lama dimasukin di situ. Jangan sampai yang penting-penting aja buku di situ masukin ya. Itu kuncinya ada 2, yang 1 diamankan, ya boleh taruh di yang loker yang kayu situ. Lalu le bahasa, insya Allah tahun ini saya udah menyisihkan ada insya Allah 5 PC dulu, ya 5 PC. Kemarin saya udah nanya-nanya ke Pak Dori 1 PC-nya berapa Pak Dori ya kisaran sekian, ya. Alhamdulillah, makasih Pak. Insya Allah nanti 5 PC ini. Ya kan 5 PC. Terus ada juga tambahan buat PC di TU yaitu buat keuangan, khususan buat keuangan. Jadi di dalam PC itu tidak ada aplikasi lain selain keuangan. Ya. Jadi tidak gampang error lah. Jadi mungkin ada 2 lah. Buat AD mungkin keperluan AD bisa aja laporan, tapi di PC yang 1 lagi itu buat aplikasi yang dari Pak Dori itu di situ khususnya itu di situ ya. Nanti kalau pakai virtual akun ya mungkin nanti akan ada di situ juga. Terus apa nih? Oleh bahasa sudah toilet atau WC ya. Toilet atau WC itu mungkin agak sedikit rapi, mungkin bisa dilihat juga perbaikannya atau ada yang rusak-rusak dicatat juga Pak Teten ya. Ininya kurang apa, tinggal laporan, terus kita Bang Julai aja yang suruh mengerjakan. Terus ruangan dan WC dibersihkan tiap hari. Mana buktinya bahwa itu dibersihkan tiap hari? Inventaris. Buktinya mana? Saya kalau lagi di Jakarta, setiap kali di Jakarta dibersihkan. Bukan. Kayak di mall-mall Pak Teten ada inventarisnya. Pak Dedi, Ada makanya tulisannya. biar lihat, sediakan CCTV yang di koridornya. Oke, siap. Maksud Gitu. saya bukan ke situ arahannya. Tadi Buat yang ada yang catatan. Bapak seperti di mall-mall ada checklistan. Bikin kartu ruangan. Nah, itu dia. Ya kan? Baik AC. Kenapa nggak bisa seperti itu? Iya, kenapa? Nggak bisa baca. Atau bisa Itu gimana? tahu. Bikin checklist aja.
Ya checklist aja, bikin checklist. Tanggal. Atau kalau enggak ini, kalau dia kan warna mungkin bisa kan warna kan? Warna bisa kan? Ya warna misalkan kalau warna hijau berarti udah bersih. Checklist klek gitu. Kan bisa dipakai warna dia. Itu checklist doang, nggak usah ditulis checklist doang. Ya kan? Bentar Pak Det, Terus, ngomong bentar Pak ya, Det. boleh silakan. Saya kalau nginep di lab, kalau saya keluar dari lab pagi-pagi tuh, saya pernah kepleset 2 kali Pak Det. Di mana? Depan lab. Di depan lab. Nah, karena lagi dibersihin sama Jono. Berarti harus beli itu ya? Dia ngepelnya basah. Saya kepleset 2 kali, pas nggak ada orang aja tuh. Kalau ada orang, udah saya diketawain tuh. Maksud saya tuh begini, coba dikursusin training service. Kan Abang Epa itu jadi instruktur cleaning service tuh, ke berbagai penjuru Indonesia. Boleh lah nantilah kita adakan lah. Ya, rancangin aja Pak Teten. Ini termasuk Jono nih, dibilangin susah. Ya. Oke, tuh, bisa lanjut lagi Pak Teten tuh, coba dikursusin tuh OB-OB-nya. Ya baik. Mungkin juga sarana prasarana kita beli yang apa? Kalau lagi dibersihin itu ada penghalang gitu, apa namanya? Awas, apa? Yang kuning itu warnanya tuh? Oh, nyari ya. Yang wet floor. Nah itu, ini lagi dibersihin kan, berarti nggak boleh lewat situ dulu. Bisa aja itu ditandain begitu ya. Oke, itu tambahannya Pak Teten ya nanti barangnya. Terus yang jelas Bapak, adalah. saya boleh nambahin nggak? Iya boleh, silakan. Air purifier Pak. Oh yang iya. HEPA filter iya. itu. Ntar dulu lagi dipikirin, itu mau udah pasti itu. Nah, pokoknya dicari aja itu. Ya. Khususnya untuk di multi itu, bisa 2 hari nyampe nggak? Sehari nyampe loh, bisa nggak? Bisa lah, dengan kekuatan money, cuan. Oh iya, oke. Siap. Itu sebenarnya udah ada lampu, nanti setiap istirahat itu di multi mungkin keluar dulu semuanya lampu yang ada di Padori itu dinyalain aja. Ya, lampu untuk antivirus disinfektan berupa lampunya ada di lab komputer kayaknya Pak Dori. Baik, saya lanjutkan ya. Ruangan guru. Ruangan guru tadi sudah dibahas yang di atas kantin, insya Allah mudah-mudahan terrealisasi, kita doakan. Semoga biayanya ada juga dari yayasan, ya kan? Terus ruang TU. Nah, ruang TU itu kan tadi saya bilang ada yang unit kita, ya kan? Unit kita. Ya, terus ada yang unit berbarengan. Ruang TU itu adalah ruangan yang berbarengan, gitu kan. Dan ini juga insya Allah satu visi juga sama kepala sekolah MTS, ya kan. Kita pelan-pelan lah sedikit demi sedikit, ya kan. Alhamdulillah dari kepala MTS juga sudah bisa diajak kerjasama. Contohnya kita sudah bisa kerjasama untuk yang nama itu kita yang pot-pot itu sudah mau berdua juga mau, terus yang itu apa menahan besi itu juga sudah berdua. Nanti kita rencananya adalah bikin taman berdua sama administrasi yang TU itu dirombak dengan dana berdua. Jadi patungan separuh-separuh. Terus untuk ruangan podcast terbatas, terbuka ya, terbuka yang di atas. Boleh. Pak Ferdi nggak usah pakai atap ya, harus pakai atap nggak? Mana Pak Ferdinya? Oi. Tidur. Pakai atap ini aja, kagak tidur sumpah demi Allah. Saya lapar aja minta dia nunggu pisang goreng. Atap kayak itu aja tuh. Atap apa namanya? Ya yang enak lah, yang teduh. Oh, gitu. Tapi apa karena namanya? Oke, siap. Oke. Kalau pakai atap kita harus konsultasi dulu ke bidang sarana yayasan. Apakah ini dipasang atap ini pantas apa enggak? Kelihatan pantas apa enggak? Itu aja ya. Ya kan? Kalau paling kayak sulur-sulur gitu Pak Det. Iya, saya paham. Iya, saya paham. Berarti di situ yang tamannya itu agak dirapikan, pohon-pohonnya juga yang apa tuh namanya? Apa sih yang dari pipa-pipa itu? Hidroponik. Ya? Nah, hidroponik juga itu dirapikan pasar pras, tolong, ya kan? Itu. Terus bisa nggak Pak Teten menaruh foto mungkin di pas baik di ruangan guru maupun ruangan kepala sekolah atau yang di luar pas piket
jejak-jejak para kepala sekolah MA dari pertama, kedua sampai Bantang. Siapa aja sih? Ini periode ada nggak foto-fotonya misalkan, ya kan? Nah, saya juga harus ada yang kelewat itu di meja piket. Saya rencananya di meja piket itu di belakangnya itu dibuatkan background, cuma saya masih agak gelap. Belakangnya itu mau kayak seperti apa? Apakah mau ada TV-nya ataukah hanya nama yang seperti yang di belakang itu tulisannya doang, atau yang kemarin Pak Dori pernah share, saya kira udah ditempel tuh yang di pas itu, yang di meja piket itu, atau di belakang itu ada selamat datang di MA Al Mudassiriyah itu pas piketnya itu. Ya. Oke, siap. Nah, itu mungkin dirancang. Karena kan saya bilang kan tadi kalau kita rembukan itu yang tidak saya pikirkan mungkin ada di pikiran orang lain. Oh, modelnya begini. Nah, saya makanya kan kemarin waktu Sanlat itu kan saya bilang, Pak Teten tolong bantuin Pak Perdi untuk podcast Sanlat. Saya jawabnya, udah saya bantuin bawa-bawa. So, kalau saya setingkatan Pak Teten itu bukan masalah bawa-bawa sarprasnya, bukan. Tapi pemikiran. Pak Perdi mungkin konsepnya begini-begini. Mungkin kan Pak Teten kan sering podcast. Mungkin ada masukan dari Pak Teten. Bagaimana. Gitu. Oh, soalnya kurang masuk, begitu. Jadi tingkatan Pak Teten itu bukan menyediakan sarpras, tapi tingkatan secara pikiran atau pemikirannya. Walaupun kalau sarpras itu kan tinggal minta tolong Pak Mahat, minta tolong Pak Agus, minta tolong Pak Culai gitu kan, tinggal berikan uang rokok atau apa kan. Tapi yang saya mintakan tolong bantuin Pak Perdi, tolong bantuin itu adalah bukan bantuin dalam hal fisik, tapi secara pemikiran. Mungkin kan pemikiran Pak Perdi kalau lagi mumet kan mungkin nggak kepikiran hal itu gitu kan. Ya kan? Mungkin Pak Teten yang lagi santai kepikiran Pak Perdi coba begini, kita coba gitu. Dan itu yang tadinya kurang jadi nambah lagi. Saya juga karena Pak Ridwan, saya minta pendapatan. Kemarin aja kita menentukan tema aja, saya ke Mandirian, akhirnya Pak Wawan kan mengajukan rapat di awal kan, sehat, mandiri, prestasi, dan akhirnya ya cantumlah tema itu ya. Pokoknya kita nanti ke depannya mungkin temanya itu harus terus kita bawa, sehat, mandiri, prestasi di masa pandemi. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin sedikit untuk Bu Sriati. Ya, silakan Pak Haji. Pak Teten, mohon maaf Pak Teten, ini sebetulnya programnya sudah 2 tahun sebelum terjadi pandemi. Dan pada waktu itu kita pernah mengadakan satu raker yang memang pada saat itu semua datang para kabit, diantaranya Pak Haji Giri. Dan beliau pada waktu itu saya pernah mengajukan dan memang sebetulnya beliau respon, cuma memang kita belum ada tindakan. Bahwa insya Allah mudah-mudahan, kita selalu berharap sama Allah akan terjadi namanya offline. Sementara kita tadi dibilang bahwa akan membuat satu kenyamanan, terutama tentang masalah keagamaan. Di sini yang saya akan sampaikan tentang masalah tempat wudhu, ya tempat wudhu. Itu saya sudah memang pada waktu itu sama Pak Jigiri sudah berkali-kali, kalau nggak salah juga kita hadir semua, sudah katanya lakukan saja insya Allah. Dan saya kemarin sudah ngelihat survei sama Pak Culai, sama Mang Culai, ternyata sebetulnya layak untuk kita buat yang namanya tempat wudhu di belakang lab bahasa. Nanti insya Allah kata Mang Culai akan kita sekat arah menuju ke rumahnya Abu. Itu sudah ada memang seperti itu. Jadi kalau bisa ya tolong dibantu nanti ya bagaimana caranya supaya kita mumpung masih online yang tidak banyak orang lalu lalang. Jadi ketika memang sudah offline itu insya Allah sudah bisa digunakan. Kenapa saya selalu ngotot untuk hampir setiap tahun, pada waktu itu saya juga pernah ngomong lagi sama Pak Jigiri, soalnya tujuan untuk efektivitas waktu. Satu, kalau kita masih mengandalkan yang ada di belakang dengan hanya beberapa keran, terus sementara akhirnya mereka bergulir, artinya bergantian. Yang belum dapat wudhu, mereka nongkrong-nongkrong, ngobrol. Nah itu yang menjadi semacam satu dampak yang menyatakan bahwa kita belum ada kesiapan untuk mengatasi tentang pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Jadi nanti tolong dalam periode seperti ini, kalau alhamdulillah tadi sudah ditarakan oleh kepala madrasah bahwa kita sudah sinergik dengan MTS. Nanti Pak Teten bisa ngomong-ngomong sama Mang Culai berapa anggaran.
Nanti insya Allah kalau memang itu kita bicarakan antar lembaga, antar MTs dan MA. Mudah-mudahan mereka juga ngerespon. Ya, soalnya demi kemaslahatan kebersamaan tentang masalah pelaksanaan ibadah. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, itu juga yang tadi saya lupa disampaikan. Itu juga, jadi targetnya itu satu ruangan TU, satu lagi taman yang di dalam. Terus yang kedua adalah tempat duduk, yang keempat itu kantin sama ruangan guru. Kalau kantin sama kantin ya, kalau ngedak itu kan urusan yayasan, diserahkan ke yayasan. Paling yang kita bersinergi itu ya antara tempat duduk, taman, kantin, sama tata usaha. Insya Allah bisa, karena udah enak lah kita dananya misalnya sekian kita bagi 2. Ya, makasih Pak. Ya. Lanjut Bu Sri. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan masukan. Jika tidak ada lagi pertanyaan terhadap Komisi Sarpras, maka kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu pemaparan program kerja dari Komisi Humas. Kepada Bapak Ibu Komisi Humas, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk MC yang memberikan kesempatan kepada bidang humas. Yang terhormat kepada Kepala Madrasah Bapak Supriyadi, kepada Ketua Raker Bapak Ridwan, kepada Pak Dori selaku Waka Kesiswaan, Pak Teten selaku Waka Sarpras, para Dewan Guru. Di sini saya diberikan kesempatan, kami diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan dari program-program humas tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin secara langsung saja, karena program kita tidak banyak, ya. Karena kenapa? Humas itu hanya mempublikasi, ya. Tidak seheboh daripada yang tadi Sarpras, Masya Allah itu ya, luar biasa itu, banyak fansnya itu. Sampai saya sendiri bertubi-tubi minta yang namanya satu fasilitas tadi beberapa itu. Kalau hanya humas adalah hubungan kerja dan hukum masyarakat yang sifatnya memang mempublikasi dan mengadakan satu kerjasama antar sekolah dan pihak-pihak tertentu. Tadi saya nyuruh Ibu Parihah, beliau katanya lagi konsentrasi untuk masalah tadi PPDB. Alhamdulillah, terima kasih Miss Parihah sama Miss Stefani yang sudah memang betul-betul intens ya untuk masalah PPDB, dan saya dengar katanya sudah ada sekitar 70 formulir yang keluar, dan insya Allah kita berkeyakinan optimis bahwa tahun ini insya Allah kita akan memenuhi target kuota, yaitu 2 kelas, IPA 1 dan IPS 1 kelas. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan kita terus selalu berdoa agar memang harapan kita bisa tercapai. Di samping kita juga harus melakukan koreksi diri ketika Allah memberikan kesempatan memang untuk diberikan banyaknya atau adanya para peserta didik, kita tingkatkan mutu pendidikan kita. Oke, langsung saja saya bacakan tentang masalah hasil musyawarah dari Komisi Humas. Di sini Islamic Creative Building-nya adalah satu, pertama kita mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga bahasa. Saya mohon maaf sekali lagi, bukan saya mencampuri masalah teknis, enggak. Humas hanya ingin mengadakan MOU, ya. Adapun masalah nanti teknis kerjanya itu sudah diatur oleh kesiswaan yang tadi saya dapatkan, itu meningkatkan bahasa, ya. Jadi dalam hal ini Humas hanya nanti Miss Stefani dan juga Miss Parihah, tolong ketika memang akan kita berlakukan, baik kita berkunjung ke Pare, ya, langsung mengajak rekan peserta didik kita atau siswa didik kita, ataupun kita offline, sebelumnya kita ada MOU, minta sama mereka MOU. Kenapa? MOU itu akan mengikat sesuatu yang akan kita langsungkan untuk hubungan ke depannya. Jadi ketika ada memang kita MOU, apapun juga kendala-kendala yang kurang, kita bisa mengadakan satu pengkoreksian. Tapi kalau hanya sekedar lisan, satu contoh, kita akan mengadakan online, terus kita langsung kontrak ya dengan biaya sekian, tapi kita dari MOU, suatu hal yang kejanggalan di perjalanan kita tidak bisa untuk mengadakan komplain. Jadi tolong nanti yang bertugas ya dalam hal ini dipercayakan sama
sekolah ya, dan juga memang saya di sini PJ-nya itu Miss Farihah sama Miss Fani. Jadi tolong nanti langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum kita mengadakan satu perjalanan, baik itu secara online ataupun offline, mengajak peserta didik, kita minta yang namanya MOU ya. Yang kedua, hubungan kerjasama dengan Ormas, kita masih masuk dalam creative building, di mana berencana dari Humas akan mengadakan kerjasama dengan pihak Ormas Islam, yaitu PCNUJP Jakarta Pusat dan MU Jakarta Pusat. Adapun yang akan kita lakukan di sini sebagaimana program dari kesiswaan adalah insya Allah akan mengadakan pelatihan dakwah. Saya akan mencoba ya. Di sini saya programnya bulan Februari. Karena kenapa Februari? Yang akan kita jadikan sasaran anak kelas 10, kelas 11. Karena mereka insya Allah pada saat itu adanya uprak. Jadi insya Allah kita akan atur dengan kurikulum ya, dengan kurikulum bagaimana cara pelaksanaan tentang pelatihan dakwah. Yang mudah-mudahan bisa terjadi offline. Karena kenapa? Kalau offline itu langsung ketika mereka mendapatkan retorika dakwahnya, mereka langsung praktek. Jadi insya Allah hasilnya maksimal. Ya, saya berencana di sini bulan Februari 2022. Adapun MOU-nya nanti insya Allah saya dalam mungkin tahun akhir semester, tahun bulan Desember, saya akan mengadakan satu tadi ya pendekatan dengan PCNUJP sama MUJP. Yang kedua, dari ormas tersebut kita akan mencoba mengadakan pelatihan memandikan mayit. Ya, sekali lagi bukan saya yang akan melakukan, saya hanya mengadakan suatu koordinasi. Adapun nanti pelaksanaannya itu saya di sini minta bantuan kepada Pak Ferdi selaku selaku OSIS, pembina OSIS. Ya, di sini kenapa saya menginginkan adanya pelatihan mayit, karena berdasarkan pengalaman yang kemarin, anak-anak kita hanya melihat daripada pelaksanaan secara Google, ya. Jadi mereka tidak langsung melihat bagaimana bentuk asli yang mungkin yang dipaparkan oleh yang mereka ahlinya. Jadi perencanaan saya bulan Desember ada pelatihan, sehingga ketika akan digunakan atau kuprak untuk masalah mayit, mereka insya Allah sudah punya pengalaman. Ya, jadi saya minta nanti Pak Ferdi. Jadi dalam hal ini saya tidak mengadakan, tapi saya hanya Humas itu akan mengadakan satu koordinasi hubungan kerjasamanya. Adapun nanti pelaksanaan teknisnya bisa dilakukan oleh kurikulum, bisa masuk ya, kurikulum atau kesiswaan, walhasil yang punya kompeten untuk bisa melakukannya. Oke, next terus. Nah, kita Islamic education kita tidak punya, langsung kepada yang namanya riset dan development. Yang pertama, publikasi tahun ajaran baru yang tadi disampaikan oleh Kepala Madrasah, Pak Dedi, bahwa kita harus ada satu kesinambungan. Tadi saya pernah katakan bahwa Humas itu akan mengadakan sosialisasi sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, ya, tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita nanti akan mengadakan sosialisasi KBM ke kelas 10 dengan tujuannya menginformasikan KBM dan kegiatan eskul. Dan di sini masuk dalam ranahnya tadi adanya sosialisasi tentang tata tertib, baik tata tertib tentang sekolah, tata tertib tentang kelulusan, tata tertib tentang masalah administrasi, semuanya masuk dalam ranah tersebut. Jadi mungkin dalam hal ini nanti saya akan buatkan satu surat ya, saya surat ke bagian kesiswaan, terus bagian wakur, sama juga ke TU untuk membuat draft-draft yang akan kita jadikan pemaparan dalam sosialisasi KBM, baik kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Adapun di situ yang dicanangkan oleh kesiswaan kalau salah tanggal 24 ya, di sini saya ambil hari Senin 27, nanti insya Allah akan kita diskusikan kembali. Jadi saya mohon bantuannya nanti kepada wakil kesiswaan, wakur, dan juga tata usaha. Nanti akan saya buat surat ya, surat itu mohon nanti bisa ditalaah sehingga nanti pas harinya kita semua sudah punya satu deskripsi, satu pemaparan yang sifatnya memang untuk kebersamaan. Di sini juga untuk kelas 12. Kelas 12 menginformasikan KBM dan kegiatan dan kelulusan. Jadi saya minta tadi kalau nggak salah kepada kesiswaan juga untuk membuat kriteria kelulusan. Jadi kalau nggak salah nanti semuanya bisa kita atur. Oke, terima kasih. Yang kedua, poin kedua, pembentukan forum komunikasi orang tua. 2 tahun yang silam sebelum pandemi, alhamdulillah kita sudah terbentuk. Ketuanya pada waktu bapaknya Rudi.
Ya, beliau pun masih respon ketika ketemu sama saya, Pak Haji, insya Allah walaupun anak saya sudah alumni, apabila memang saya masih dibutuhkan tenaga saya akan insya Allah bisa untuk tetap bahasanya tuh ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di Al-Muda Syria. Saya bilang, makasih Pak. Rencananya saya tanggal 22 Agustus, 23 Agustus, kita akan mencoba, walaupun mungkin secara virtual, rapat pembentukan dan penyusunan forum komunikasi. Tujuannya apa? Tujuannya insya Allah kita ingin adanya tali silaturahmi antara sekolah, antara madrasah dengan pihak orang tua. Jadi nanti saya minta para wali kelas, ya, para wali kelas untuk bisa membantu mengirimkan delegasi orang-orang tua yang bisa dijadikan untuk nanti via virtual, ya, untuk acara pembentukan dan penyusunan forum komunikasi. Dalam hal ini insya Allah akan langsung di PJ-nya Ibu Sriati dan wali kelas. Ya. Yang kedua, insya Allah dalam forum komunikasi itu sendiri kita akan mengadakan kunjungan sosial yang sementara ini kita sangat mengakui kita kurang solidaritas dengan para orang-orang tua yang terkena musibah. Kita hanya sifatnya sumbangan, tapi kita belum dapat menghadirkan diri kita. Tapi insya Allah dengan adanya komisi orang tua ini, kita dan perwakilan komisi tersebut akan bisa langsung bersilaturahmi. Ya, insya Allah itu akan kita lakukan. Jadi tujuannya dapat meringankan beban orang tua atau murid, beban orang tua yang terkena musibah. Adapun waktunya aksidental, artinya pas kejadian. Ya. Yang berikutnya adalah pembentukan forum komunikasi alumni. Ini pun salah satu yang memang jadi satu proyek kita karena salah satu nilai akreditas adalah tentang masalah mutu kelulusan. Sementara ini kita agak sedikit pudar untuk bisa mendapatkan tentang data-data siswa-siswa kita. Jadi saya akan mencoba akan mengadakan rapat pembentukan dan penyusunan forum komunikasi alumni, ya, terlepas daripada ikalam. Jadi almarhum dulu pernah ngomong sama saya, udah Pak Haji, jangan terlalu tinggi, ikalamnya itu berbagai instansi. Kita khusus untuk keluarga besar alumni Al-Muda Syria. Tujuannya yang memperterat tali silaturahmi. Yang kedua, nanti insya Allah para alumni dengan keberhasilan mereka, baik di bidang usaha, ataupun mungkin mereka di bidang pendidikan bisa memberikan motivasi, contoh-contoh kepada adik-adiknya. Dan mudah-mudahan mereka juga nanti ada semacam satu hal yang bisa tersentuh hati mereka, adanya mungkin ya kita ke depan kita nggak tahu. Mungkin ke depan mereka ada semacam satu iuran untuk membantu daripada para siswa-siswa yang mereka memiliki kualitas pendidikan tapi tidak memiliki kemampuan dalam biaya. Akan kita arahkan ke sana. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa tercipta para alumni yang sudah kerja, yang sudah berhasil, kita gandeng mereka. Tapi saya membatasi di sini alumni dari tahun 2015, tahunnya Ibu Sri, ya. Kalau tahun 2014 ke atas terlalu panjang kita punya cerita. Kita mencoba dari tahun 2015 dan nanti tolong Pak Dori database-nya mungkin kita bisa minta, ya, nanti Bu Sri bisa koordinasi dengan Pak Kudori karena Pak Kudori punya database. Kita mencoba nanti setiap angkatan kita mengundang baik IPA atau IPS 555, jadi dalam satu angkatan itu 10 orang. Insya Allah saya akan mencoba membuat ya satu draft ketika memang ada terjadi pertemuan, tidak hanya mereka hanya ngobrol yang ngalor ngidul. Kita akan kita arahkan mereka, nanti kita akan lihat sejauh mana daripada hasilnya. Saya akan berupaya tanggal 20 September, bulan September tahun 2021. Jadi nanti tolong Bu Sri ya bisa koordinasi dengan Pak Kudori untuk meminta nama-nama yang insya Allah dapat kita hubungi. Dan kalau sudah dihubungi langsung buat surat untuk menggerakkan pertemuan secara virtual. Yang berikutnya hubungan kerjasama satu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan di sini alhamdulillah kita sudah mengadakan kerjasama dengan LP3I, YARSI. Nah nanti tadi untuk pelatihan saya sangat konten sekali untuk masalah pelatihan animasi karena jujur itu sangat membantu karena bahasa itu ya butuh animasi, ya. Jadi nanti tolong dihitungkan mungkin Pak kurikulum ya dibuatkan semacam satu permohonan, insya Allah saya akan tembuskan ke YARSI karena ya situ ada yang namanya fakultas untuk telekomunikasi dan informasi situ, ya.
Unusia. Kita akan mencoba nanti kalau memang udah ada podcast itu kita bisa kepada pihak Unusia, kita minta para tokoh-tokoh kiainya mereka untuk mengadakan tadi sebulan sekali. Nanti insya Allah akan mengangkat bahwa kita punya tema-tema yang memang sifatnya itu update dan yang lainnya. Dengan tujuan hubungan kerjasama tersebut dapat meningkatkan masalah mutu pendidikan kita. Yang berikutnya di sini dalam hubungan kerjasama, alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2019, tahun 2020, 2021, dengan ada satu saran dari dari kepala madrasah, kita sudah mencoba menghubungi beberapa MTS dan SMPN, dan hasilnya alhamdulillah dari 10 yang kita kunjungin, ada beberapa yang memang mereka yang istilahnya bukan menolak, tapi mereka takut-takut terjadi kecemburuan. Itu 152, mereka bukan tidak mau, tapi mereka berpikir panjang, kalau nerima satu, nggak terima yang lainnya. Kita kunjungi ke 78 lagi lockdown. Jadi ada beberapa yang memang sudah kerja sama kita. Di sini yaitu 119, sudah alhamdulillah. Terus 59, Al-Mudassiriyah. Terus MTS 39 dan SMP 10 yang terakhir SMPN 228. Kami akan mencoba pengalaman yang saya dapatkan dari beberapa universitas, mereka kelihatannya terus gencar datangin kita. Masa kita nggak bisa sih datangin mereka? Itu yang saya inginkan. Jadi adanya kunjungan promo. Dan mohon doanya, insya Allah mungkin rekan-rekan kami dari Humas dipelopori oleh Nyai Resti ya, dalam hari ini SPG-nya Nyai Resti, dan mohon tadi Miss Stefani, karena Miss Stefani adalah orang yang sudah memiliki nomor-nomor kontak person dari beberapa sekolah. Jadi insya Allah kita akan memulai bulan Januari. Kenapa Januari? Karena kalau bulan semester pertama, mereka masih fokus untuk belajar, terutama anak kelas 12, kelas 9, mereka masih fokus. Nanti pas Januari, mereka insya Allah kita akan adakan tadi cara pembelajaran efektif, cara untuk memilih daripada jalur-jalur yang tepat dalam pemilihan pendidikan berikutnya, hal yang lainnya. Itu rencana kami seperti itu. Jadi kita akan mengadakan kunjungan promo ke beberapa sekolah, dan insya Allah kita akan menambahkan sekolah-sekolah yang bisa kita rekrut. Yang berikutnya kami akan mencoba dari hasil MOU tersebut, kita akan mengadakan lomba edukasi religi bulan Desember. Pesertanya kelas 7, kelas 8. Walaupun secara virtual, tapi tujuan kami mereka mengenal bahwa memang ada Al-Mudassiriyah itu dalam kalangan mereka. Jadi ketika kita mengadakan lomba edukasi, seperti mungkin kita mengadakan potret keagamaan ya, bikin potret apa sih brosur ya, aku juga nggak tahu tuh, kemarin kita juga mengadakan sebetulnya sih. Ya pas itu kita mengadakan apa yang insya Allah saya akan koordinasi dengan Bu Stefani dan juga Pak Ferdi, seperti itu. Jadi tujuannya agar mereka mengenal ada sekolah yang namanya Al-Mudassir, mungkin sebagai salah satu alternatif ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan di sekolah negeri. Yang berikutnya di sini MOU Al-Mudassir dengan bidang kesehatan. Tadi Bu Lina nih, tolong ya Bu Lina, dibantu Bu Lina. Bu Lina, dia tidur. Bu Lina nanti tolong dibantu Bu Lina, ketika adanya seperti kayak tadi, dari pihak puskesmas itu minta data-data kita untuk melakukan vaksinasi, tolong Bu, kedepannya ada yang namanya MOU. Ya, jadi apapun misalnya akreditas nanti untuk masalah akreditas kita ditanyakan MOU. Pengalaman yang kemarin, kemarin kan saya sudah kasih MOU-nya ke Pak Haji, cuma yang Pak Haji saya kasih fotokopinya, karena yang hasil kan dari UKS. Jadi kalau Pak Haji mau lagi, karena kan kita kerjasamanya MOU-nya khusus masukan panjang gitu. Iya, soalnya pada waktu lagi, ya, nggak ada, punya Pak Haji nggak ada. Nanti saya cari Bu, soalnya berkas saya banyak Bu. Oh enggak, kalau nggak ada, saya masih ada kan punya saya asli. Jadi nanti saya copy lagi, saya kasih ke humasnya lagi. Karena kita sudah ada MOU dari puskesmas secara panjang. Iya, terima kasih Bu. Soalnya waktu lagi pengalaman akreditasi yang pada tahun sebelumnya, ketika memang kita ada undangan, artinya undangan untuk dari ini bukan MOU Pak, ini undangan, tapi yang dikatakan MOU-nya. Oh iya. Berarti beda antara kontak dulu dan di sini. Ibu diminta untuk data vaksinasi itu adalah satu himbauan, bukan MOU-nya. Ya, jadi tolong dipilah. Dan juga nanti kalau saya kita setiap tahun ada donor darah tuh Bu.
ya donor darah minta MOU sama pihak PMI-nya. Iya, iya Pak Haji. Ada nanti dibantu. Saya kasih ke Pak Haji juga. Oke, siap, terima kasih. Anda tidak akan menerima. Saya kasih fotokopian jadi punya berkas Pak Haji hilang ya? Enggak, itu kan dari puskesmas, yang dari itu dari PMI. Dari PMI. Wah, nanti insya Allah. Terima kasih kalau Ibu masih ada. Oke, makasih ya. Nanti Ibu, jangan ke saya, di sini ada PJ-nya Ibu Yunarsi. Jadi saya jangan banyak tangan, dan itu di situ insya Allah kita dari Humas ini kita sudah memberikan satu kepercayaan kepada orang-orang yang memang dalam urutan-urutan kejajaran dari apa namanya dari Humas. Jadi nanti Ibu kalau mau ngasih jangan ke saya, ngasih ke Ibu Yunarsi. Dari Ibu Yunarsi nanti insya Allah akan diarsipkan oleh sekretarisnya yaitu Ibu Suryati. Jadi insya Allah di sini sudah diadakan suatu musyawarah bahwa Ibu Suryati sebagai sekretaris Humas. Surat menyurat ataupun juga nanti pengarsipannya sama Ibu Sri. Oke ya Bu ya. Nanti jangan kasih ke saya Bu, ngasih ke Bu Yunarsi. Yang berikutnya kita publikasi kegiatan masyarakat, publikasi kegiatan madrasah. Sebagaimana kemarin dalam rapat yang kemarin, alhamdulillah kita juga merasa ada suatu kekurangan bahwa dari sekolah, dari pihak madrasah menginginkan seluruh aktivitas kegiatan itu insya Allah dalam keadaan publikasi. Satu contoh, ya saya terima kasih kepada wakil kesiswaan ini yang sudah mencetak banner atau apapun juga. Nanti tolong dibantu di sini Miss Parihatul. Nanti tolong dipublikasi mungkin di IG atau di apa tentang masalah mutu-mutu pendidikan kita. Jadi ketika memang adanya satu hal yang memang alhamdulillah kita dapat KSN untuk fisika atau yang lainnya ataupun kegiatan-kegiatan apa namanya untuk menyambut tahun baru, tetap kita mempublikasi bahwa kita kelihatannya aktif. Ya kita punya kegiatan hal yang sifatnya baik, sifatnya keagamaan untuk masih apa untuk muharram untuk atau tolong ya. Insyaallah terima kasih untuk saran-sarannya tuh kepada madrasah. Di sini kita memperkenalkan bentuk kegiatan baik sosial. Jadi ketika ada sumbangan-sumbangan, Pak Ferdi nanti tidak lepas daripada publikasi Humas. Jadi kalau ingin mengadakan itu nanti tolong nih Pak Haji, saya mau mengadakan ini, mau mengadakan apa penyetoran kemana supaya nanti di foto, nah foto itu bisa langsung masuk ke Humas ya untuk kegiatan keagamaan dan juga yang lainnya. Dan di sini ada pembuatan banner untuk event-event madrasah, yaitu tentatif. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang kami dapatkan, yang kami dapat paparkan dari Humas. Dan kami mohon adanya satu kesempurnaan dari Bapak Ibu, terutama kepala madrasah dan juga yang lainnya, yang mudah-mudahan kami bisa melakukan daripada program-program kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Siap. Alhamdulillah ya sudah paham semua kalian insya Allah ya. Jadi pada hakikatnya Humas itu adalah untuk bukan paham. Sabar banyak giliran Humas ya. Suka sombong. Bukan tujuan Humas gitu doang, orang publikasi apa mau dituntut. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran bagi Humas. Lagi itu Azan sebentar. Yang mana Bu Lina? Azan dulu, azan. Azan dulu Bu, sebentar ya Bu. Azan dulu, azan.
Monggo Bu Dina. Terima kasih Pak Haji. Saya cuma ingin mau bertanya untuk forum komunikasi ke orang tua ya dengan madrasah kita. Nah, kita untuk mempererat tali silaturahmi untuk ke orang tua maupun ke masyarakat, di sini cuman petugasnya dari Pak Humas itu wali kelas dan Sriati. Coba kalau ditambahkan dengan komite gitu, terus kemudian juga ditambahkan juga komitenya buat ini bisa ikut melibatkan untuk publikasi untuk sekolahan kita. Terus yang kedua, untuk kemarin sudah cukup bagus ya, saya melihat untuk penyebaran brosur dari sekolah ke sekolah cukup bagus, dan kemudian kebetulan saya juga dapat amanah juga ya untuk ke SMP 269. Saya juga sudah saya sampaikan. Cuman kalau bisa dari pihak nanti humasnya nanti bisa ini dari pesan dari SMP-nya nanti suruh datang ke Mendrawati, itu bagian untuk seksi kehumasan di SMP 269. Itu aja sih, ini cuma tambahkan komite, dan di situ ada wali kelas, Sriati, dan kalau saran saya ditambahkan lagi komite, terus dan para guru yang ada di Amdasi, bisa SD, SMP atau SMA yang sudah pernah, jadi untuk kita biar mempromonya ke sekolah kita biar lebih banyak lagi. Itu aja Pak Haji. Oke. Jadi untuk masalah komite ya alhamdulillah kita dapat masukan ya, jadi insya Allah setelah terbentuk nanti setelah berkomite berarti insya Allah akan ada PJ-nya Ibu Sri, wali kelas, karena kenapa wali kelas itu ujung tombak dari masing-masing kelas ya, jadi Bu Sriati wali kelas dan pengurus komite di sini. Jangan komite forum komunikasi, kita nggak ada komite, dan pengurus forum. Bu Sri, saya Bu Sri. Ya, terima kasih. Sebentar, terima kasih Bu Dina yang sudah ada untuk jembatan daripada Humas untuk ke 216. Insya Allah akan kita lebih intens lagi untuk mengadakan tali silaturahmi ke mereka. Oke, terima kasih Bu Dina. Silakan Pak Ridwan. Ya, silakan Pak Ridwan. Pak Ridwan. Tampilannya boleh dikatasin Bu Sri? Boleh Pak. Gulirkan. Yang ini Pak. Terus. Naik publikasi kegiatan madrasah. Udah ada op. Ya, ini Pak Haji, selain di research and development di Islamic education juga kita bisa kembangkan Humas ini bisa masuk tentang publikasi pembelajaran kita. Jadi publikasi tentang pembelajaran kita bukan cuma hasil-hasil, tapi juga publikasi pembelajaran. Misalnya di web kita dimasukkan misalnya link pembelajaran kita, misalnya link materi ke materi fisika, link materi ke biologi, link materi ke PKN, dan seterusnya. Jadi bisa juga diisi web kita dengan Islamic education, dengan link-link pembelajaran atau hasil artikel anak kita juga bisa, juga nggak cuma di itu, jadi bisa juga dianggap suatu pembelajaran. Jadi anak kita kalau mau buka web juga mau mengambil materi hasil dari situ juga bisa, jadi bisa terintegrasi di situ. Jadi bisa juga Humas menjadi wadah membentuk pendidikan Islamic education
Selain dengan dia dengan cara publikasinya, tapi dia bisa membentuk itu gitu. Ya, di publikasi kegiatan madrasahnya mungkin yang kaitan nggak cuma dia di bidang hasil, tapi juga di bidang proses. Kelihatannya kan ini prestasi hasil gitu ya, hasil-hasil anak atau hasil kegiatan, bisa juga di bidang proses, Pak Haji. Bisa juga misalnya kita promo kita adalah bagi yang ingin belajar ngaji di MA Mudasiriyah, bisa daftar untuk siswa kelas 9 SMP. Nah, bisa juga promo-promo yang demikian, saran saya gitu. Jadi kita berjalan, promonya promo berjalan. Jadi nggak cuma pada saat mendekati baru kita mendekatkan sekolah. Bisa juga dari sekarang kita di kelanjutan dari MOU, nanti anak-anak Bapak bisa lihat di web kita, bisa apa gitu, atau di web atau di sosial media kita, maksudnya itu sih saran saya, kalau mungkin bisa dimasukkan gitu. Tapi kalau enggak, saya juga nggak tahu, mungkin Bapak Ibu guru punya pandangan yang lain. Tapi kalau saya pribadi ada proses, bukan cuma hasil yang kita sebarkan, juga proses yang kita tampilkan. Misalnya tadi proses jumlah siswa kita yang saat ini mengikuti, jadi di sosial media kita bisa berjalan tuh jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ini sekian, sekian. Jadi nggak hasil, gitu. Nggak harus hasil aja, nggak harus berhasil saja, tapi ya bisa dipromokan. Berhasil nggak berhasil, bentuk pendidikannya kita tampilkan, kita udah mendidik di situ. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih ya Pak Ridwan untuk alhamdulillah ternyata memang satu hal yang sangat bermutu. Jadi kita mohon maaf ditambah ke itu Bu Sri, Islamic Education. Di sini ya Pak. Ya, kita akan tetap mempublik kegiatan publikasi kegiatan madrasah. Publikasi menjawab pertanyaan. Jadi tujuannya kenapa? Ya silakan Pak Dori. Jawab pertanyaan Pak Ridwan tadi. Kalau untuk share materi sebenarnya udah ada di Google Workspace. Nah, ini tinggal diatur siapa ini berwenang untuk memprogramkan guru belajar Google Workspace. Ini ada di mana? Ada di kurikulum atau ada di tenaga kependidikan? Siapa sih? Ada nggak? Tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini harus Pak Harun, tahu. Nah, itu udah ada di situ materi untuk menyematkan materi-materi guru, ya, materi guru atau LKS bentuknya ada semua di situ. Justru itu lebih mudah daripada membuat website, ya. Di HP pun bisa. Jadi guru itu hanya drag and drop di situ. Lagi kan materinya sekarang bisa lihat di berbagai macam media kan, di Wikipedia ada, mungkin di blogspot yang lain ada, tinggal kopas atau disamakan atau diringkas dari buku pelajaran, itu sudah ada. Lebih mudah, tampilannya juga kalau di handphone lebih bagus tampilannya daripada website. Saya kira ya. Oke, terima kasih Pak Dori ya. Artinya insya Allah di sini sudah ada, nanti kita akan coba ya. Intinya kita akan tadi sebagaimana Pak Ridwan bilang, kita tidak hanya hasil, tapi nanti kita akan mengadakan satu pengumpulan ya. Jadi publikasi di sini publikasi ke KBM bukan kegiatan madrasah tapi publikasi KBM. Jadi saya minta kepada dewan guru yang punya mungkin dalam media-media yang bagus, media pembelajaran, mungkin di sini bisa langsung diekspos melalui tadi ya, melalui Google Drive ya. Saya juga nggak ngerti tadi bahasanya. Jadi nanti Google Space ya. Nanti guru-guru yang punya media pembelajaran yang memang ya dikatakan bermutu atau tidak, terserah hak itu ya guru. Yang penting masukin aja, memang ke bagian tadi tim untuk pendidik tadi ya. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa kita untuk ekspos tadi. Ya, jadi mulai hari ini kita mencoba tadi karena memang dari kurikulum akan memberikan semacam satu pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
terutama kita akan diberikan semacam satu pelatihan tentang media pembelajaran. Jadi tolong kaitannya kepada kurikulum juga, kalau bisa memang dalam waktu singkat para guru-guru, ya terutama pribadi saya juga pengen menginginkan sesuatu yang terbaik untuk masalah Al-Mudassiriyah. Jadi hasil-hasil yang kita upayakan dari media apa namanya tadi, media pembelajaran, insya Allah akan kita share melalui tadi workspace ya, yang mudah-mudahan itu bisa dilihat oleh orang banyak, dan itulah cara kita untuk bisa mempublikasi tentang bagaimana Al-Mudassiriyah, Al-Mudassiriyah. Di sini tadi tujuannya untuk mempublikasi KBM ya, KBM Al-Mudassiriyah. MA-nya mana? Jadi jangan dari jam Terus di sini sasarannya adalah masyarakat. PJ-nya nih, PJ siapa nih? Saya juga nggak tahu nih PJ-nya ini. Yang bisa untuk ini siapa PJ nih? Pak Harun ya? Bisa Pak Harun? Nanti Pak Harun bisa akan ada Raiko tuh, Raiko mungkin bisa diajarkan nanti Raiko. Nah aja sama publikasi yang lain, sekalian yang paham kayak siapa, kayak Pak Ferdi, Pak Rihatul, paham insya Allah. Ya, Ferdi, Pak Rihatul situ deh Pak. Siapa, Pak I juga paham, Pak I publikasi beginian. Pak Dori, Google Workspace. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk masukannya mudah-mudahan untuk tahun ini saya minta kepada Wakur ya, Wakur untuk bisa kita mengadakan pelatihan tentang masalah media pembelajaran. Ya, nanti itu hasilnya kita akan masuk dalam publikasi KBM, yang dimana nanti masyarakat secara luas bisa mengenal bahwa kita memang alhamdulillah dalam kondisi online kita tetap berkarya dengan inovasi dan juga memberikan kenyamanan dalam belajar kepada para siswa. Oke, terima kasih Pak Ridwan dan juga Pak Dori yang telah memberikan masukannya. Mungkin yang lain? Ya. Silakan Bu Endang. Ya, info ya yang ada di sekolah bisa ambil itu ya, ambil honor itu penggantian pulsa sama konsumsi yang ada di sekolah. Saya ada di ruang guru. Ada itu Bu, pisang goreng. Tadi Ferdi udah ngamuk-ngamuk aja pisang goreng. Siap Bu, saya ke atas Bu. Penggantian pulsa sama konsumsi. Ya, yang jauh nggak dikasih ya. Yang jauh dipikirkan nanti dulu. Yang ada. Oke, terima kasih yang lainnya. Terima kasih Bu Endang. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan ataupun ingin bertanya. Ada lagi nggak yang lain? Silakan. Apakah masih ada? Kalau ada langsung ya saya ya. Iya, silakan Pak Dedi. Ikatan tadi yang pertama alumni ya Pak Haji. Ikatan alumni. Masya Allah. Personil kita itu adalah ada Sri, ada Rahel, ada Ade, ada Raika, ada Oman, ada Pak Dori, ada Bapak I, ada Pak Ahmad Harun. Ada Pak Dudu. Bu Sri sama Rahel seangkatan nggak? Enggak, duluan. Enggak Pak, saya dulu baru Rachel. Udah ya, udah. Udah 2 angkatan tuh Pak Haji ya. Ade 3 angkatan Ade. Udah, terlalu. Itu udah 2 angkatan ya. Ade sama Raika 1 angkatan nggak? 1. Iya. Nah, 3 angkatan tuh Pak Haji. Oman sendiri kan? 1 angkatan kan? Sama Pak Dori sama Pak I 1 angkatan nggak? Ya, beda ya. 1 angkatan. Sama Pak I seangkatan ya? Sama Pak Harun seangkatan? Sama Pak Harun seangkatan nggak? Semua anak diri. Sama Pak Harun seangkatan? Sama Pak Harun seangkatan nggak? Oh enggak. Enggak jauh. Jauh. 1, Harun anak 2, diri, 3, 4, 5, ada 6 angkatan tuh Pak Haji. Ya kan? Terus sama yang di MTS kan ada kan Ilham. Ilham itu kalau nggak salah. Iya. Ya, Ilham itu angkatan siapa tuh? Ada sekitar 7 angkatan, bisa lah itu. Makanya kreatif. Nggak usah jauh-jauh aja.
Itu aja dulu dikelola. Terus ngubungin teman-temannya siapa? Ya udah mereka yang ada di sekolahan kita aja dulu. Usah nyari yang di luar dulu, yang ada di lingkungan kita aja kita bentuk. Ya kan? Nah, baru kalau itu. Terus kan ada juga yang BTQ kan? Ada juga kan? Iya. Kita ada sekitar 8 orang lah. Insya Allah kita terbentuk gitu kan. Ya, untuk alumni mungkin insya Allah bisa. Amin. Terus Bu Nurjana belum, Bu Nurjana. Ya. Itu ini mau untuk yang di lingkungan di pusat saja. MOU. Tadi mungkin untuk yang ke SMP atau MTS itu jangan Januari, Ji. Di awalnya itu mungkin Desember kita udah berangkat. Maksudnya Januari itu melaksanakan MOU yang sebelumnya. Jadi Desember itu kita MOU, Januari, Februari melaksanakan MOU yang sudah disepakati. Gitu. Kalau bisa ya. Januari, Februari, Desember itu awal sekalian tanda tangan MOU, ya kan, udah data MOU-nya. Januari, Februari, Maret, April, actionnya. Jadi dia mau apa? Gitu kan. Mau ada tes apa segala macam. Makanya disiapkan materinya dari sekarang. Terus tadi yang sosialisasi ya, semua sosialisasi. Nanti hasil rapat ini kita dikumpulkan, lalu dibuatkan PPT-nya untuk PowerPoint-nya untuk disosialisasikan kepada yang berkepentingan, yaitu siswa, dan mungkin kan saya juga perlu ke atasan, ke yayasan kan, ke kabid dan ketua yayasan dan yang lainnya. Terus publikasi itu yang tadi kan ada podcast. Karena yang direkomendasikan waktu saya itu hasil penelitian dari Litbang, salah satunya yang direkomendasikan itu media untuk itu adalah podcast. Jadi sosialisasi, publikasi bisa kita gunakan dengan podcast. Walaupun podcast kita sederhana, mudah-mudahan itu bisa untuk menjadi sarana bersama. Kalau sosialisasi kita pakai podcast terus direkam, kan mereka bisa melihatnya bisa secara berulang-ulang. Nggak tahu nih, Zoom dengan dimasukkan ke YouTube podcast, apakah udah bisa, apa belum, Pak Ferdi sama Pak Pai. Kalau ada yang bisa, silakan. Ataukah ada alat tambahan? Kemarin nggak salah udah beli tambahan webcam untuk jurnalistik. Jadi Pak Dori, jurnalistik jangan dipinjamkan lagi webcam yang ada di lab komputer. Udah punya sendiri. Ya. Udah punya 2 tuh, ya kan? Karena kemarin minjemnya nggak dibalikin lagi kan? Lupa dibalikin lagi apa nggak tahu ya? Ya. Pak Lama. Iya, itu pokoknya Pak Ferdi sudah dimodalin untuk webcamnya. Terus untuk apa tuh? Kunjungan ke MTS SMP yang tadi ya, yang sosialisasi itu ya boleh MOU sekalian MOU gitu tadi. Udah. Terus Google gitu. Itu apakah itu mau di urgen nggak nih? Kalau urgen kita laksanakan sebelum pembelajaran benar-benar efektif. Misalkan minggu depan guru-guru bisa nggak ini? Itu Pak Dori. Pak Dori siap nggak? Misalkan minggu depan. Untuk apa nih? Ini Google. Oh, Google Workspace ya. Iya. Aja mulai Agustus. Enggak kan kita Juli tanggal 12 itu kan masih belum efektif tuh belajar tuh. Oh iya. Masih ada seminggu kan? Nah, minggu depannya kan udah efektif belajar. Maksudnya pas belajar itu pas efektif KBM itu bisa digunakan. Berarti kan ada waktu minggu depan itu. Kalau mau pelatihan itu ini urgen, berarti harus buru-buru dilaksanakan. Bisa. Nah, pelaksanaannya mau online atau apa? Nah, itu yang harus guru-guru harus punya akun atau gimana? Pak Dori, mungkin tanggal 12. Yang pertama guru harus punya nomor handphone yang valid. Ya. Yang nggak ganti-ganti berarti HP-nya. Nomornya nggak ganti-ganti. Laptopnya juga yang kalau perlu dipakai itu lagi. Karena kenapa? Nanti kita akan menyimpan username dan password di laptop itu. Iya. Ganti-ganti. Oke. Tapi itu maksudnya plafon kita e-learning tetap ya, itu mah tidak mengganggu ya.
Enggak, daring tetap gitu. Maksudnya disinkronkan dengan, jadi jangan pikiran guru gini itu jangan sampai ini e-learning juga, psikologi juga, Google ini juga. Ini kalau bisa menjadi satu kesatuan gitu, Dor. Ya. Jadi kesatuan. Gitu. Workspace itu pendukung. Jadi bukan hal lain yang berbeda kalau bisa. Jadi bukan jadi hal yang lain yang berbeda. Biar nggak mumet. Ini yang mana sih yang dipakai nggak? Tapi itu jadi satu kesatuan. Pak Dori siap nanti minggu depan untuk pelatihan ini. Kalau bisa nanti silakan koordinasi dengan Pak Ridwan sama bagian humas untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, ya. Karena kan ini urgen biar nanti pelaksanaan yang minggu berikutnya kan udah KBM efektif, jadi udah dilaksanakan itu sesuai dengan yang sudah di pelatihan itu, ya. Terus setiap ada kegiatan itu dipublikasikan, Pak Haji. Misalkan ada PTS, ada PHS, segala macam dengan mungkin harus ada tim yang bisa Photoshop atau semacam lah ya, yang bisa buat template digital atau spanduk digital gitu kan. Kan ada kegiatan apa, ada kegiatan sosialisasi segala macam itu dibuatkan semenarik mungkin. Dan kalau bisa ada kita punya foto-foto yang menarik, gitu kan, yang gitu, ternyata tema Maldasir ini banyak juga ya kegiatannya gitu kan, walaupun dalam masa pandemi. Jadi dalam masa pandemi ini kita sehat, mandiri, prestasi di masa pandemi. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, Pak Dedi. Dan tolong nanti mungkin yang sangat urgent tadi Google Workspace ya Pak Dori nanti bisa dijadwalkan, dan nanti tolong kepada Dewan Guru ya, insya Allah ketika kita mendapatkan semacam suatu pengalaman nanti sebagaimana yang ada dalam program humas, kita akan mengadakan satu publikasi ke masyarakat bahwa kita punya kegiatan KBM yang terus berlangsung ya. Yang berikutnya alhamdulillah terima kasih Pak Didi bahwa kegiatan-kegiatan kita akan mencoba dengan PJ-nya Miss Farihah, kita akan mempublikasi seluruh agenda-agenda kegiatan yang dari mulai awal sekarang ini dan juga sampai nanti berakhir. Tolong nanti Miss Farihah ya koordinasi mungkin dengan Pak Ferdi untuk membuat template-template yang memang agak menarik. Oke, terima kasih dan kami akhiri atas nama Humas dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi untuk komisinya, yaitu komisi bidang ketenagaan dan administrasi. Asar dulu nggak Bapak? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita break dulu untuk sholat asar? Lanjut. Asal langsung bubar, ntar kumpul lagi maghrib. Kasih waktu ya 15 menit ya. Gini ya. Berarti kita lanjutkan saja Bapak. Kusri itu 15 menit berapa? Asaran dulu sekalian ke Bu Endang. Gimana Bapak Dedi, dilanjutkan dulu atau mau break dulu untuk sholat? Ada ketua Pak ini Pak Ridwan, gimana Pak Ridwan? Ketua. Efektifnya atau gimana? Di break dulu sampai jam 4.15 ya. Jam 4? Jam 4 atau jam 4.15? Jam 4.15? Oke. Sholat doang pakai itu ya. Iya, Sholat sekarang doang ya. udah pukul 15.50, berarti kita kembali lagi ke room pukul 16. Sanggoreng. Oh ya Pak. Oh 15. Berarti untuk breaknya 25 menit ya Pak? Langsung dong, Pak. Ngomong tepat waktu. Sholat dulu deh, sholat. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk sholat asar. Setelah itu jam 16.15 harus kembali lagi ke room Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Baik. Sholat aja. Mohon maaf ini pisang gorengnya nggak datang ya? Sholat. Silakan Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat asar. Buruknya ya, nanti kita balik lagi 4.15 ya Bapak dan Ibu ya.